Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Saudara-saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya. Dari dalam hati mengalir aliran-aliran air kehidupan. Saudara-saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara-saudara, segala sesuatu dalam hidup kita ini, Yesus berkata bersumber dari dalam hati. Perkataan, perbuatan kita bersumber dari dalam hati ataupun pikiran kita. Ada satu ungkapan yang sangat baik, saudara-saudara, berkata begini: segala sesuatu yang engkau pikirkan, itulah yang akan engkau lakukan, kecuali satu hal, jikalau engkau berubah pikiran. Saudara-saudara, ini sangat benar sekali. Jadi apapun yang kita lakukan, itu berawal dari sebuah pemikiran, sebuah pikiran, baik atau jahat, baik atau buruk, saudara-saudara, yang kita lakukan itu bersumber dari sesuatu yang sebelumnya kita pikirkan. Itulah sebabnya jagalah hatimu, jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam kitab Ibrani, kita melihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan. Hidup damai dengan semua orang. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Kitab Roma berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung kepadamu, berdamailah dengan semua orang. Berusaha hidup damai dengan semua orang, lalu kejarlah kekudusan itu. Jadi kekudusan itu sesuatu yang masih berada di depan kita, saudara. Mungkin masih jauh, mungkin masih sudah dekat. Saya tidak tahu. Tetapi firman Tuhan berkata, kejarlah. Ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengejar, untuk hidup dalam kekudusan itu. Mungkin saat ini saudara-saudara, saya dan saudara masih belum sempurna dalam kekudusan. Tetapi itu bukan satu barang yang mustahil untuk kita dapatkan, saudara-saudara. Firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita, kejarlah kekudusan itu. Sebab tanpa itu, tanpa kekudusan itu, tak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak bisa. Allah itu maha kudus. Allah itu maha suci. Dia tidak bisa bertemu dengan orang yang tidak selevel dengan dia dalam kekudusannya. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus mengejar kekudusan. Di dalam kitab Petrus, kemudian Petrus mengungkapkan begini dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama, saudara-saudara, kita lihat ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, pada waktu kita belum percaya kepada Yesus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini kata Tuhan, saudara. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan kekudusan seperti yang standarnya Tuhan adalah taati firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang jangan, saudara. Apapun godaannya, apapun tawarannya, sekalipun itu kelihatan begitu menggiurkan, jangan. Kalau firman Tuhan berkata jangan. Tetapi kalau firman Tuhan berkata lakukan, saudara-saudara, lakukan. Walaupun kelihatannya sukar, walaupun kelihatannya sulit, walaupun kelihatannya mendatangkan rugi, saudara-saudara. Tapi kalau firman Tuhan berkata lakukan, lakukan.
itu taat. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan kekudusan? Firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu, keinginan daging. Lakukan firman Tuhan. Sekali lagi, kalau firman Tuhan melarang, maka kita jangan melakukan. Tapi kalau firman Tuhan yang menyuruh, sekalipun itu bertolak belakang dengan logika kita, pikiran kita, pendidikan kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, tapi kalau firman Tuhan yang suruh, lakukan, saudara. Dan kita akan melihat mujizat yang luar biasa. Saudara, dalam perjanjian lama juga firman Tuhan memerintahkan orang Israel demikian. Dalam Imamat pasal yang ke-11 ayat 44 dan ayat 45, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Satu ayat lagi, saudara-saudara, di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Saudara-saudara, di dalam kedua bagian ini, dalam pasal 11, Tuhan memerintahkan orang Israel untuk hidup kudus berkaitan dengan makanan mereka. Saudara, dalam perjanjian lama kita tahu bahwa ada makanan yang haram, ada makanan yang tidak haram. Ada binatang yang haram, ada binatang yang tidak haram. Jadi itu diperintahkan dengan tegas oleh Tuhan. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini. Boleh makan ini, boleh makan itu, dan lain sebagainya. Dipisahkan oleh Tuhan, mana yang haram, mana yang tidak haram. Itu berkaitan dengan kekudusan mereka di hadapan Tuhan. Lalu ayat pasal 19 ayat 2 itu berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari, interaksi mereka dengan sesama dan juga interaksi mereka dengan Tuhan. Betapa mereka harus menunjukkan kehidupan yang berbeda dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Saudara-saudara, kekudusan ini sangat-sangat diperhatikan oleh Tuhan. Ada banyak hal karakter Allah di dalam Alkitab. Allah itu adalah Maha Tahu. Itu karakter intelektualitas Allah. Allah itu Maha Kasih. Itu karakter moralitas Allah. Tetapi dari sekian banyak karakter Allah, saudara-saudara, yang lain, maka ada satu karakter yang paling tinggi tempatnya, ialah Allah itu kudus. Saudara, kenapa saya katakan karakter Allah mengenai kekudusan ini paling tinggi tempatnya? Sebab karakter-karakter yang lain itu bisa seolah-olah diabaikan oleh Tuhan kalau kekudusan ini dilanggar. Misalnya, saudara-saudara, saya kasih contoh. Ketika Usa memegang tabut Allah yang dia kawal pada waktu Daud hendak membawanya ke Yerusalem, lembu yang menarik tabut Allah itu hampir tergelincir, hampir jatuh. Lalu Usa dengan niat baik, dia berusaha memegang tabut Allah itu supaya jangan jatuh. Tetapi itu adalah satu keteledoran, itu adalah satu kesalahan. Dan apa yang terjadi pada saat itu juga, Allah membunuh Usa. Apakah Allah tidak mengasihi Usa? Di mana kasih sayang Tuhan? Di mana karakter Allah yang Maha Kasih itu? Tetapi pada saat itu juga Allah membunuh Usa. Kenapa? Karena karakter Allah sebagai yang kudus itu dilanggar oleh Usa. Kekudusan dari tabut Allah itu dilanggar oleh Usa. Saudara, Allah itu kudus, dan kekudusan Allah adalah merupakan puncak dari karakter Allah itu. Maukah kita
mengejar kekudusan itu, saudara-saudara? Kita harus mengejarnya. Kalau kita ingin melihat Allah muka dengan muka, saudara-saudara, bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, kita harus berusaha mengejar kekudusan itu. Tidak peduli sekarang ini seberapa jauh kita dari kekudusan itu, mari mulai dari sekarang kita kejar kekudusan Allah. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.